Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan pekan ini, Pak Rohman akan menyampaikan topik kita tentang adab dan subtopik kita tentang adab kepada Rasulullah. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan adab kepada Rasulullah, Pak Rohman akan menyampaikan dulu pengertian dari adab. Apa itu adab? Adab adalah menerapkan akhlak-akhlak mulia dan perbuatan-perbuatan yang mulia. Rasulullah bersabda, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud. Teman-teman, sesungguhnya adab ini sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita bertemu dengan teman, ketika kita bertemu dengan guru-guru kita mengucapkan salam. Itu termasuk contoh dari adab. Atau ketika di rumah, ketika kita ingin berangkat sekolah, atau ketika kita pulang sekolah, kita cium tangan kepada kedua orang tua kita, kepada ibu dan bapak, kepada ibu dan ayah. Atau ketika kita ingin makan dan minum, kita makan dan minum sambil duduk. Itu termasuk dalam contoh adab atau akhlak yang mulia. Di sekolah, atau dalam menuntut ilmu, kita diharuskan memposisikan adab pada posisi utama sebelum ilmu. Maka, adab dulu baru ilmu. Ini akan menentukan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari dan amalkan nantinya. Maka kita tidak boleh ketika kita menuntut ilmu, kita mengabaikan adab. Kita bertindak tidak sopan kepada guru, kita tidak memuliakan Al-Quran yang kita baca. Tidak boleh. Itu akan mempengaruhi keberkahan dari ilmu yang kita tuntut. Apa yang terjadi bila ilmu yang kita pelajari tidak berkah? Maka jangankan ilmunya akan bermanfaat, bahkan ilmu itu tidak akan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Hati-hati teman-teman. Maka teman-teman dalam menuntut ilmu perlu menerapkan adab. Adab itu posisinya pertama. Adab dulu baru ilmu. Maka percuma apabila orang itu pintar, dia tidak menerapkan adab. Dia akan dihinakan dengan ilmunya sendiri karena tidak menerapkan adab. Adab itu penting dalam menuntut ilmu. Adab itu penting dalam menuntut ilmu. Paham ya teman-teman? Itu beberapa contoh adab dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan banyak lagi adab-adab yang teman-teman jumpai. Silakan nanti boleh dicari ya. Silakan dicari, dibantu dengan ayah dan bundanya, contoh-contoh adab-adab yang lain. Baik, mudah-mudahan dengan penjelasan ini teman-teman lebih mengenal adab, lebih bisa menerapkan adab, lebih istiqomah lagi dalam menerapkan adab. Baik teman-teman, Pak Rohman cukupkan pembahasan tentang adab pada pekan ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami dan dapat mengamalkannya. Cukup dari Pak Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.